Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai ciri bahasa teks laporan percobaan. Pasti dengan Ustazah Novi, kita akan bahas apa aja sih ciri bahasa teks laporan percobaan itu. Langsung aja kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada layar kalian sudah disajikan ciri bahasa teks laporan percobaan yang berjumlah 3 ciri. Ciri yang pertama yaitu memiliki kalimat aktif, kata umum atau kata khusus, kata teknis, dan kata tugas. Untuk lebih jelas kita akan kupas tuntas pada slide selanjutnya. Oke, pada bagian yang pertama kita akan bahas mengenai kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku suatu pekerjaan atau kejadian. Cirinya subjeknya adalah pelaku, predikatnya berawalan dengan ber, me, ataupun kata kerja aus. Kata kerja aus itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan ber ataupun me, tetapi dia sudah bisa menunjukkan suatu perilaku atau aktivitas. Kemudian kalimat aktif terbagi menjadi dua, yaitu kalimat aktif transitif, yaitu kalimat aktif yang membutuhkan objek. Selanjutnya kalimat aktif intransitif, yaitu kebalikannya, yaitu kalimat aktif yang tidak membutuhkan objek. Pada contoh yang pertama, Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Venus menduduki subjek, mengedari predikat, matahari objek, selama 235 hari bumi adalah keterangan. Jika objeknya dihilangi maka kalimat itu menjadi rancu, sehingga ini termasuk dalam kalimat aktif transitif. Untuk yang kedua, Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus menduduki subjek, berotasi menduduki predikat, sekali setiap 244 hari bumi menduduki keterangan. Nah, kalimat itu menunjukkan kalimat aktif intransitif. Tanpa adanya objek, kalimat itu sudah memiliki makna yang utuh. Selanjutnya untuk yang terakhir, Venus tidur pulas di hari tuanya. Nah, kata tidur merupakan kata kerja aus. Dia tidak membutuhkan ber ataupun me, tetapi sudah dapat menunjukkan sebuah aktivitas, yaitu aktivitas tidur. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai kata umum, kata khusus, dan kata teknis. Kata umum adalah kata yang bersifat umum atau general, artinya memiliki cakupan makna yang luas. Sedangkan kata khusus adalah kebalikannya, kata yang cakupan maknanya lebih sempit. Kata teknis adalah kata atau istilah dalam bidang tertentu. Nah, perhatikan contoh pada kotak di bawah di layar kalian. Ada kata ikan ini bisa terdiri dari mujair, lele, dan nila. Nah, kata ikan ini termasuk kata umum karena ikan ini maknanya masih luas. Ikan yang seperti apa? Ikan yang hidup di air tawar atau air asin. Nah, itu masih luas. Kemudian ada kata khususnya mujair, lele, nila. Nah, kata mujair itu cakupan maknanya lebih sempit daripada kata ikan. Kemudian kata teknis contohnya di situ bisa stetoskop, osteoporosis. Nah, itu kata pada bidang kesehatan ataupun bidang kedokteran. Kemudian jika kita beri contoh lagi pada bidang ilmu itu misalnya klorofil, silem. Nah, itu istilah-istilah pada ilmu sains ya. Nah, kita lanjut pada bagian yang terakhir. Pada bagian yang ketiga ini kita akan bahas mengenai kata tugas. Kata tugas ini adalah kata yang baru memiliki arti jika dia digabungkan dengan kata yang lain. Jadi jika dia berdiri sendiri dia belum memiliki arti. Contohnya di sini
terbagi menjadi beberapa ya, yaitu ada kata depan, kata hubung, kata sandang, kata seru, dan partikel. Nah, kata depan atau preposisi ini contohnya ada di, ke, dari, dalam, kepada, oleh. Nah, kata di, ke, dari ini penulisannya harus diperhatikan karena harus dipisah jika menunjukkan suatu tempat. Kemudian ada kata hubung atau konjungsi. Kita sudah beberapa kali mempelajari mengenai konjungsi. Nah, konjungsi ini ada konjungsi antar kata dan konjungsi antar kalimat. Nah, kalau antar kata itu biasanya dan, serta, atau tetapi. Kalau untuk konjungsi antar kalimat, biasanya digunakan dalam sebuah paragraf untuk membuat paragraf itu koheren atau padu antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Contohnya di sini oleh karena itu, kemudian ada lagi selanjutnya itu juga bisa. Kemudian ada kata sandang atau artikula. Di sini contohnya si, sang, yang. Biasanya ada yang, diang, tetapi untuk penggunaan itu tidak produktif atau jarang digunakan. Yang sering kita dengar adalah kata si, sang, yang, si kancil gitu ya. Sang pendekar, kemudian yang maha agung. Nah, itu. Kemudian ada kata seru, interjeksi. Kata seru ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu ya. Misalnya aduh, aduhai, wah, alangkah, nah. Nah, kemudian partikel. Nah, partikel ini adalah kata yang digunakan untuk memberikan tambahan pada kata lain. Misalnya bagaimanapun, berikanlah, katakanlah gitu ya. Pembelajaran kita sampai di sini dulu ya nak. Kita membahas mengenai ciri penggunaan bahasa pada teks laporan percobaan. Semoga video singkat ini dapat memberikan kalian pembelajaran dan tambahan pengetahuan mengenai teks laporan percobaan. Untuk tugas yang hari ini kalian harus kerjakan sudah Ustazah share di Google Classroom di bagian tugas-tugas. Nah, tugasnya tidak banyak kok nak. Tidak jauh dari pembelajaran hari ini. Silahkan nanti tugasnya diupload di Google Classroom dan jika ada pertanyaan silahkan tanya melalui email, kemudian WhatsApp ataupun komen di Google Classroom. Sampai di sini aja pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.